Halo Bapak dan Ibu, pengguna sistem SIAT GKPS. Berikut ini adalah video tutorial cara penggunaan sistem SIAT GKPS dari akun admin Kuria. Sebagai contoh pada saat ini, saya telah login sebagai admin Kuria Padang Bulan, Resort Polonia, Distrik 4, Medan. Seperti Bapak Ibu bisa melihat di sini pada menu dashboard, pada Kuria Padang Bulan, kita dapat melihat data-data statistik ringkas melalui berbagai informasi yang tersaji. Sebagai contoh di sini sudah terdapat 7 sektor yang ada di Kuria Padang Bulan. Untuk kondisi saat ini telah terekam 268 keluarga yang terdiri dari 897 anggota jemaat yang terdiri dari 442 laki-laki dan 455 perempuan. Kemudian sebagai statistik tambahan, seluruh data keluarga yang ada terdiri dari 205 tangga bagal, 63 tangga etek, dan telah terdapat 8 pengguna di Kuria Padang Bulan, yaitu yang dimulai dari admin Kuria dan 7 admin sektor. Kemudian dari 897 anggota yang ada, terekam sistem 28 sebagai anggota baptis, 2 anggota CD, dan 27 jumlah pelayan. Mengapa anggota baptis dan anggota CD-nya sangat kecil? Ini menandakan bahwa data apakah dia anggota baptis maupun anggota CD belum terekam untuk seluruh total anggota jemaat. Kemudian kita beralih ke menu statistik, Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat di sini pada Kuria Padang Bulan, statistik jemaat kondisi saat ini terdiri dari total keluarga, total anggota, kemudian bisa disajikan secara piramida, disajikan berdasarkan kelompok umur. Di sini kita bisa melihat kelompok umur mana yang paling dominan pada jemaat GKPS Padang Bulan. Kemudian juga ada statistik kelompok usia bahwa jemaat Padang Bulan didominasi oleh kelompok usia dewasa berumur 31 sampai 60 tahun. Sedangkan jika dibandingkan menurut jenis kelamin, maka jumlah perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Kemudian secara statistik tangganya 205 tangga bagal, 63 tangga etek. Dilihat menurut status ada 268 kepala keluarga, 208 statusnya sebagai pasangan atau istri, kemudian 419 dengan status anik. Kemudian jika dirinci menurut seksi, terdapat ada 4 seksi di KPS pada umumnya, itu seksi Bapa, seksi Inang, nama poso, dan sekolah minggu. Kita bisa melihat di sini. Kenapa nama posonya juga sangat kecil, ini menandakan bahwa belum semua data jemaat terdata menurut masing-masing seksinya. Sedangkan di sebelah kanan adalah tabel distribusi menurut pekerjaan, menurut pendidikan yang ditamatkan, status pernikahan, dan golongan darah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak diketahui itu 889 orang, artinya masih banyak data golongan darah yang belum diupdate untuk masing-masing anggota jemaat. Nah, Bapak dan Ibu, data ini juga masih bisa dirinci untuk data-data yang menjadi wewenang dari admin Kuria, bahwa masing-masing bisa dipilih berdasarkan sektor. Kita bisa memilih di sini sebagai contoh, kita pilih sektor 1, maka data informasi selanjutnya yang tersaji adalah mengikut kepada kondisi sektor 1 saja, secara otomatis. Ini tentunya memudahkan kepada masing-masing pengurus sektor untuk mengenali kondisi jemaatnya masing-masing. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita beralih ke menu yang berikutnya di progres pendataan. Nah, ini untuk memudahkan progres pendataan SIAT GKPS yang telah dilakukan pada masing-masing kuria. Pada kuria Padang Bulan kita dapat melihat bahwa dari total 7 sektor yang terdaftar, ketujuh sektornya sudah memiliki data. Artinya progresnya sudah 100%. Nah, kalau kita melihat berdasarkan tabel sektornya juga telah tersedia. Dari sektor 1 sampai sektor 7.
maka terinci total keluarga, total anggota. Nah, di sini ada tombol hapus data dan ini hanya dapat dilakukan oleh admin kuria masing-masing diberi wewenang untuk menghapus keseluruhan data per sektor yang ada di kurianya, tetapi tentunya ini dengan batasan-batasan tertentu. Ketika tombol ini nanti diklik, maka akan ada peringatan untuk memasukkan password sampai nanti proses ini berhasil dilakukan. Kenapa tombol ini kita sediakan? Eh, untuk mengantisipasi jika admin di masing-masing kuria ingin memperbaiki data yang ada dengan telah mengunduh data yang ada terlebih dahulu dan nanti akan diimpor dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi jika perbaikannya dilakukan di file template, maka perbaikannya akan dilakukan secara otomatis dan menyeluruh. Nah, itu. Jadi berhati-hati Bapak dan Ibu untuk admin kuria jika ingin menggunakan fitur ini. Seperti itu. Kita beralih ke master data, Bapak dan Ibu. Di master data, admin kuria hanya memiliki wewenang untuk melakukan penambahan sektor yang ada di kurianya masing-masing. Oke, sebagai contoh, jika tombol kelola sektor kita klik, maka di sini kita bisa mengedit, ya. Di Resort Polonia, Kuria Padang Bulan terdapat 7 sektor. Di masing-masing ini bisa kita ubah. Jika misalkan ada penambahan sektor yang salah, ini bisa kita ubah seperti itu. Hati-hati juga untuk menggunakan tombol hapus. Itu ya, Bapak dan Ibu. Kita ke data jemaah. Di sini merupakan menu untuk mengelola data-data yang ada di jemaat, baik melalui kelola data keluarga maupun kelola data anggota. Nah, di sini terdapat statistik ringkas 268 keluarga dan 897 anggota jemaat yang terekam sampai saat ini. Kalau kita beralih ke mencoba kelola data keluarga, ketika kita klik akan memunculkan seluruh nama kepala keluarga yang ada saat ini di Kuria GKPS Padang Bulan dan ini bisa dipilah berdasarkan sektornya masing-masing dan terdapat juga fitur pencarian nama kepala keluarga. Dan ini juga nanti bisa diekspor ke Excel maupun ke PDF. Demikian Bapak dan Ibu. Kita kembali untuk kelola data anggota, ini view data saja untuk masing-masing anggota jemaat yang ada di kurianya. Dan ini juga bisa kita pilih berdasarkan sektor. Ketika kita filter, maka semua data yang tampil adalah berdasarkan sektor yang terpilih saja. Bahkan sampai keluarganya juga bisa kita pilih. Sebagai contoh, maka yang tampil adalah keluarga yang dipilih pada sektor yang dipilih juga untuk memudahkan pencarian data. Demikian, Bapak Ibu. Untuk data jemaat, terdapat juga satu fitur kecil yaitu tombol ulang tahun. Kalau kita klik di sini, maka tersedia yang akan berulang tahun, katakan dalam bulan ini, di semua sektor ketika kita klik, terdapat eh, jumlah-jumlah. Seharusnya di sini muncul nama, ini sistem kebetulan masih ada error, maka nanti fitur ini akan kita perbaiki. Maka yang muncul di sini adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun sesuai dengan rentang waktu yang kita pilih. Contoh 7 hari ke depan di sektor 1 seperti itu. Nah, dia akan menampilkan data. Sayangnya di sini eh, nama kepala, nama anggota jemaatnya belum muncul. Nanti kita akan perbaiki di patch berikutnya, Bapak dan Ibu. Kembali ke menu berikutnya itu di menu kehadiran. Di sini ada dua tombol. Di sini ada dua fitur yang disediakan, yaitu untuk membuka kehadiran minggu maupun kehadiran pertonggoan. Ini fasilitas ini kita siapkan untuk mengevaluasi tingkat kehadiran jemaat, baik pada kehadiran minggu maupun pertonggoan. Khusus di kehadiran minggu, maka di sini data yang bisa diinput hanyalah jumlah jemaat yang hadir pada setiap kebaktian dirinci berdasarkan laki-laki dan perempuan seperti ini. Sebagai contoh, jika kita ingin menambahkan data kehadiran, maka kita akan pilih kebaktian minggu yang sudah ada, kemudian kita inputkan
data yang ada, maka total akan terisi dan kita simpan. Kita dapat melihat di sini bahwa sudah ada satu jumlah kehadiran pada satu kebaktian. Kita tambahkan data berikutnya, katakan untuk minggu di sini, kita simpan. Nah, di sini sudah ada 2 data, kita bisa melihat grafik kehadiran kebaktian. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Chartnya juga bisa kita sesuaikan dan bisa diunduh. Tentunya ini akan bisa mengevaluasi tingkat kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian minggu. Maka di sini diminta partisipasi aktif dari admin masing-masing kuria untuk secara rutin menginputkan jumlah kehadiran jemaat pada setiap kebaktian minggu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jika data laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisah, maka bisa kita isikan totalnya saja. Kembali, untuk kehadiran pertonggoan, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa menambahkan absensi kehadiran pertonggoan pada masing-masing sektor. Tentu dengan syarat bahwa seluruh data jemaat telah terekam untuk masing-masing sektor. Ya, sebagai contoh di sini kita akan menambahkan tambah data, katakan pertonggoan pada hari Jumat tanggal 3 di sektor Yerusalem. Maka di sini kita bisa mencari nama tuan rumah yang menjadi pertonggoan pada tanggal tersebut. Dan nama-nama yang muncul di sini tentunya hanya nama-nama jemaat yang terdaftar pada sektor yang dipilih. Ya, sebagai contoh, kita contohkan dan silakan kita isikan kehadiran pada masing-masing pertonggoan. Katakan Bapak 12, Inang ada 21, nama Poso, sekolah minggu ada 12. Dan ketika kita simpan, maka datanya otomatis akan terekam pada pertemuan tanggal 3 Juli 2026 dengan tuan rumah eh, Situa Nyonya SD Damanik dengan tingkat kehadiran seperti berikut. Kembali, jika memang data tidak bisa dipisah, hanya meminta jumlah saja. Oh, belum tersedia ternyata Bapak dan Ibu. Harus dirinci berdasarkan seksinya. Demikian. Kemudian untuk melihat grafik kehadiran, kita bisa melihat di sini. Ya, jadi ini merupakan akumulasi seluruh sektor yang ada di GKPS Padang Bulan. Ya, jadi bisa dilihat, ditampilkan grafiknya, tentu untuk mengevaluasi tingkat kehadiran pada pertongguan di Kuria Padang Bulan. Nanti kalau kita login sebagai admin sektor, maka grafik ini adalah terhadap data sektornya saja. Nah, ini adalah akumulasi dari seluruh sektor yang ada di GKPS Padang Bulan. Demikian. Di sini kita bisa melihat rata-rata kehadiran jemaat secara statistiknya adalah dari 7 kali pertonggoan yang ada di beberapa sektor, rata-rata kehadiran adalah 49 orang. Nih, kita beralih ke menu terakhir yaitu di pengaturan. Di sini kita bisa mengelola pengguna, kemudian dapat melihat log aktivitas sehingga aktivitas-aktivitas user yang login ke sistem ini juga turut kita rekam untuk menjaga keamanan datanya. Ya, sebagai contoh di sini kita klik ke pengelolaan ke tombol kelola pengguna, di sini kita bisa menambahkan pengguna. Katakan tadi di sektor-sektor yang ada ingin ditambahkan pengguna yang lain, itu secara sistem diperbolehkan. Katakan satu sektor ingin ditambahkan 2 atau 3 pengurus sektor yang berperan sebagai admin di masing-masing sektor itu diperkenankan. Contoh kita akan tambah pengguna di sini, kita ketik nama lengkap, kemudian email, password, ya, nomor HP, kemudian role-nya apakah admin sektor. Kalau admin sektor maka akan meminta sektor mana yang akan diberikan hak akses. Tapi kalau ini tidak diisi maka otomatis admin yang ada akan ditambahkan sebagai admin kuria. Seperti itu. Untuk saat ini memang ini belum diberikan fasilitas untuk memilih langsung dari jemaat yang ada,
Jadi pemberian user ini masih secara manual. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini telah ada, eee, berapa nih, ada 8 user yang terdaftar. Satu sebagai admin kuria, O2, dan 8 admin sektor, berarti sudah ada 10 pengguna yang tersedia saat ini. Dan ini, eee, tersedia fitur reset password jika, pengguna yang ada lupa akan password yang ada dan bisa diedit seperti itu. Nah, kembali ke menu pengaturan, di sini ada lihat log aktivitas. Seperti ini Bapak dan Ibu, kita bisa melihat, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing user yang login pada sistem ini, tanggal berapa, jam berapa, apa yang dilakukan, ya. Misalkan ada yang secara tidak sengaja melakukan penghapusan data, itu bisa terlihat, maka akan bisa dilihat siapa, user mana yang melakukan penghapusan data. Kemudian masih di menu pengaturan terdapat menu profil, ini hanya untuk mengganti password yang ada untuk lebih menjaga keamanan data. Seperti itu, Bapak dan Ibu, yang bisa saya jelaskan untuk role admin Kuria. Terima kasih.